Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Melati, Stanbook S1 B1 18021. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal dari kata etika yaitu ethos, sedangkan bentuk jamaknya yaitu taeta. Ethos mempunyai banyak arti, yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan arti eta yaitu adat kebiasaan. Jadi secara etimologis, etika mempunyai arti yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris business dari kata dasar bus yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Secara sederhana, yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Etika bisnis juga merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, Stanbook S1 B1 18022. Saya akan membahas tentang perkembangan etika bisnis. Yang pertama, pada situasi dahulu. Pada awal sejarah, Plato dan Aristoteles yang membahas tentang bagaimana kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga harus diatur. Dan yang kedua yaitu pada masa peralihan tahun 1960-an. Ditandai dengan adanya pemberontakan terhadap kuasa dan penolakan terhadap establishment. Yang ketiga yaitu etika bisnis, lahir di Amerika Serikat tahun 1970-an. Sejumlah bisnis mulai terlibat dalam melahirkan masalah-masalah etis di sekitar bisnis dan etika bisnis yang dianggap sebagai suatu tanggapan atas krisis moral. Dan yang keempat yaitu etika bisnis meluas ke Eropa pada tahun 1980-an. Di Eropa Barat ketika bisnis sebagai ilmu dan mulai berkembang kira-kira 10 tahun kemudian. Dan yang kelima yaitu etika bisnis menjadi fenomena global tahun 1990-an. Tak terbatas lagi pada dunia barat dan telah dikembangkan di seluruh dunia sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati Dihar, Stanbook S1 B1 18024. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan etika bisnis. Tujuan etika bisnis yaitu untuk memberikan dorongan terhadap kesadaran moral dan serta memberikan batasan-batasan terhadap pengusaha atau pebisnis untuk menjalankan usaha dengan jujur dan adil, serta menjauhkan diri dari bisnis yang curang dan merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterikatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Yusuf, Stanbook S1 B1 18025. Saya akan menjelaskan mengenai kendala-kendala dalam etika bisnis. Kendalanya yaitu yang pertama, standar moral para pelaku bisnis pada umumnya masih lemah. Kemudian yang kedua, banyak perusahaan yang mengalami konflik kepentingan. Kemudian yang ketiga, kondisi politik dan ekonomi yang belum stabil. Kemudian yang keempat, lemahnya penegakan hukum. Kemudian yang kelima, belum ada organisasi profesi bisnis dan manajemen untuk menegakkan kode etik bisnis dan manajemen itu. Mengapa kendala ini bisa terjadi? Karena banyak para pelaku bisnis yang masih menggunakan jalan pintas. Bahkan sebagian dari mereka menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan dengan mengabaikan kode etik dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muadinita, Stanbook S1 B1 18026. Di sini saya akan menjelaskan fungsi etika bisnis terhadap perusahaan.
Setelah mengetahui betapa pentingnya etika yang harus diterapkan pada perusahaan bisnis, tentunya etika memiliki fungsi yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan perusahaan itu tersendiri. Permasalahan etika bisnis yang terjadi dipengaruhi bervariasi antara fungsi perusahaan yang satu dan fungsi perusahaan yang lain. Hal ini terjadi karena operasi perusahaan sangat terspesialisasi dalam berbagai bidang profesi, sehingga setiap fungsi perusahaan cenderung memiliki masalah etika tersendiri. Adapun fungsi menerapkan etika bisnis dalam perusahaan: 1. Menciptakan kepercayaan konsumen. 2. Image perusahaan yang baik di mata konsumen. 3. Sebagai motivasi karyawan. 4. Menghasilkan profit bagi perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asmira, Stanbook S1 B118027. Baiklah, saya akan menjelaskan manfaat etika bisnis. Perilaku etis penting diperlukan untuk sukses jangka panjang dalam sebuah bisnis. Oleh karena itu, bisnis seringkali menetapkan pilihan strategis berdasarkan nilai di mana pilihan tersebut didasarkan atas keuntungan dan kelangsungan hidup perusahaan. Manfaat etika bisnis dalam kelangsungan perusahaan ialah sebagai berikut. Yang pertama, tugas utama etika bisnis dipusatkan pada upaya mencari cara untuk menyelaraskan kepentingan strategis suatu bisnis dengan tuntunan moralitas. Yang kedua, etika bisnis bertugas melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan. Saya akan menjelaskan aspek dan sudut pandang etika bisnis. Menurut Betens, ada 3 aspek dan sudut pandang pokok etika bisnis. Poin pertama, sudut pandang ekonomi. Bisnis adalah kegiatan ekonomis di mana adanya interaksi produsen atau perusahaan dengan pekerja, produsen dengan produsen dalam sebuah organisasi. Kegiatan antar manusia ini bertujuan untuk mencari untung. Pencarian keuntungan dalam bisnis ini tidak bersifat sepihak, tetapi melalui interaksi yang melibatkan berbagai pihak. Poin yang kedua, sudut pandang etika. Dalam bisnis, berinteraksi dengan profit merupakan hal yang sangat wajar. Akan tetapi, jangan keuntungan yang diperoleh tersebut justru merugikan pihak lain. Maksudnya yaitu, semua hal yang kita lakukan harus menghargai kepentingan dan hak orang lain. Poin yang ketiga, sudut pandang hukum. Bisa dipastikan, dalam kegiatan bisnis selalu terikat dengan hukum dagang atau hukum bisnis. Ini merupakan cabang penting ilmu hukum modern. Dalam praktik hukum, banyak timbul masalah dalam hubungan bisnis pada taraf nasional maupun internasional. Seperti halnya etika, hukum juga merupakan sudut pandang normatif dalam menetapkan sesuatu, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.